Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu Kak Putri, Kak Happy. Tadi kayaknya Cinta menyapa sharing ya. Selamat hari Minggu Cinta. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Lamgogo. Selamat hari Minggu adik-adik semua, kakak-kakak juga. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Mana nih suara adik-adiknya? Buka dulu dong. Selamat hari Minggu, Kak. Hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Oke, dan Bumi. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Kak. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, sekarang Kak Novi mau tanya, siapa yang di sini semangat untuk mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Cerita dari kakak guru sekolah minggunya siapa? Angkat tangannya. Pada semangat semua ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Happy, kita nyanyi dulu ya biar lebih semangat lagi. Oke, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Stefani Silitonga. Adik-adik, tutup mata dan lipat tangannya ya. Ayo Stefani Silitonga. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Tadi kami sudah mengikuti ibadah online. Sekarang kami akan mendengar cerita Alkitab yang akan dibawakan kakak sekolah minggu. Ajar kami mendengar firman-Mu. Amin. Terima kasih Stefani. Kak Happy dipersilahkan. Terima kasih Kak Novi, terima kasih Stefani. Adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan? Udah siap, Kak. Udah siap ya. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik nih. Masih ingat nggak minggu lalu ceritanya tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Aku mau menjadi... Ada yang ingat nggak? Kok nggak ada yang ingat? Aku mau menjadi berkat. Berkat. Nah, adik-adik ingat nggak? Ada orang yang sakit. Siapa namanya? Siapa yang sakit itu? Ada yang ingat nggak?
panglima Raja Raja Aram. ya, Naaman panglima Raja Aram. Dia pergi ke nabi siapa? Ingat nggak nabi siapa namanya? Ada ingat nggak? Nabi Elisa. Iya, Nabi Elisa. benar. Iya, Nabi Elisa. Elisa. Siapa yang suruh dia pergi ke Nabi Elisa? Ada yang ingat? Siapa yang suruh? Seorang siapa? Anak Perempuan. Siapa yang minggu ini? Kakak mau tanya, siapa yang minggu ini sudah jadi berkat di rumah? Coba. Saya. Benar ya? Udah jadi berkat ya? Wah, bener ya. Keren-keren semua sudah jadi berkat. Nah, hari ini kakak mau cerita lagi. Mau tahu nggak judulnya apa? Nih, kakak share dulu filenya ya. Tunggu sebentar. Nah, hari ini kakak mau cerita. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya peduli kepada sesama. Ya, betul. Saya peduli kepada Sesama. ya. Nah, sekarang Saya peduli kepada sesama. Oke, kakak lanjut ya. Nah, sebelum kakak mulai, kakak mau tanya dulu nih. Nih, adik-adik, Alkitab itu terdiri dari berapa bagian ya? Coba. Ada yang tahu nggak? Alkitab itu ada berapa bagian? Adik-adik ada yang tahu nggak? 2 bagian. Iya, apa aja 2 bagian itu? Perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama. Nah, hari ini tadi kan kita sudah dengar Pak Pendeta membacakan firman Tuhan ya. Dari mana tadi? Dari kitab apa? Ada ingat nggak? Kitab apa? Yohanes. Ya. Dari kitab Yohanes. Nah, kitab Yohanes ini ya adik-adik, itu ada di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian Baru. atau baru? Baru ya. Kitab Yohanes ada di perjanjian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, nah hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Adik-adik ada yang tahu nggak siapa Tuhan Yesus? Juru selamat, penolong kita, sahabat kita. Tuhan Yesus adalah Semuanya Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia sudah mati di mana untuk menebus dosa kita? Di kayu salib. Iya, mati di kayu salib. Untuk menebus dosa siapa? Kita. Iya, dosa kita semua, betul. Nah, Tuhan Yesus juga adalah penolong kita. Dan dia juga adalah sahabat kita, ya adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus. Judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum kakak mulai nih, kakak ingin adik-adik semua duduk yang manis ya. Semua dengar cerita dulu. Nanti udah selesai, kakak mau tanya nih, kira-kira adik-adik bisa jawab nggak ya? Nah, jadi kakak minta adik-adik semua duduk yang manis ya. Nah, siap adik-adik? Nah, adik-adik, pada suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka berangkat di danau ya, dari danau Galilea atau disebut juga dengan danau Tiberias. Danau apa tadi? Galilea atau disebut juga dengan danau apa? Tiberias. Ya. Nah, mereka itu pergi untuk istirahat nih adik-adik, naik perahu mereka ya di danau Galilea tadi. Nah, sampai mereka di daratan, ternyata ada banyak orang.
orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Banyak banget orang-orang itu ngikutin Tuhan Yesus. Kenapa ya orang-orang ini kok ngikutin Tuhan Yesus? Ternyata adik-adik, karena mereka itu melihat bahwa Tuhan Yesus itu melakukan keajaiban-keajaiban atau mujizat-mujizat. Di antaranya adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke atas gunung, ya. Mereka duduk di sana. Nah, pada waktu itu sudah dekat pada hari perayaan Paskah orang Yahudi. Nah, ketika Tuhan Yesus di sana, dia memandang sekitarnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong itu. Hari sudah makin malam. Pasti orang-orang sudah mulai lapar. Tuhan Yesus itu sangat peduli kepada orang-orang itu karena Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada salah seorang muridnya yang bernama Filipus. Dia bertanya kepada Filipus, "Di mana kita akan membeli makanan, membeli roti untuk memberi makan orang banyak ini?" Nah, sebenarnya adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi dia ingin bertanya kepada Filipus. Nah, Filipus juga berpikir, orang kok banyak sekali, gimana ya? Dia akhirnya menjawab Tuhan Yesus. Dia bilang, uang 200 dinar tidak akan cukup ya untuk membeli roti. Walaupun setiap orang hanya makan sedikit, gak akan cukup. Nah, tiba-tiba adik-adik setelah itu, ada seorang murid Tuhan Yesus yang lain yang bernama Andreas. Siapa nama muridnya? Andreas. Iya, ada seorang murid yang bernama Andreas. Andreas bilang, ini ada seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya ya buat orang sebanyak ini? Cukup nggak ya adik-adik? Hanya 5 roti dan 2 ikan? Tidak cukup, tapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, kemudian Tuhan bilang kepada murid-muridnya, suruhlah supaya orang-orang itu duduk. Karena adik-adik di situ banyak rumput, sehingga akhirnya orang-orang itu duduk dulu, disuruh duduk semua orang-orang itu. Banyak banget orangnya adik-adik. Nah, setelah disuruh duduk, Tuhan Yesus mengambil roti itu, ya. Lalu Tuhan mengucap syukur untuk roti itu dan membagi-bagikannya. Roti itu dibagi-bagi. Lalu ikan juga begitu. Tuhan mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Roti itu dan ikan dibagi-bagikan kepada berapa orang tadi? 50? 500. Iya, 500 orang aja sudah banyak, apalagi ini 5.000 orang. Akhirnya roti itu dibagikan dan ikan. Semua orang makan sampai kenyang adik-adik. Semua makan. Nah, setelah mereka makan sampai kenyang, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah sisa-sisa potongannya. Jangan sampai ada yang terbuang. Lalu akhirnya murid-muridnya itu mengumpulkan ya potongan-potongan lebihnya, roti-roti yang lebih. Nah, ternyata adik-adik setelah dikumpulkan, masih ada sisa berapa? 12 12 bakul. Pintar semuanya. Masih ada sisa 12 bakul. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu benar-benar adalah Allah yang Maha Kuasa ya, adik-adik ya. Dan dia juga peduli kepada orang-orang. Nah, dari cerita kakak ini, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari? Ya, yang pertama ya, biar adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli kepada siapa? Kepada saya aja, kepada kakak aja? Bukan. Kepada anak-anak. Kepada anak-anak, betul. Kepada anak-anak. Iya. Kepada anak-anak, kepada papa mama, kepada abang kakak,
Ternyata Tuhan Yesus, iya betul, Tuhan Yesus peduli kepada semua orang, kepada semua. Dan dari cerita itu juga kita bisa belajar dari anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Anak itu mau berbagi. Siapa di sini yang senang kalau berbagi? Atau nggak mau bagi-bagi? Berbagi. Ya, berbagi ya. Kita juga mau, ya, pinter-pinter semua. Kita semua juga mau berbagi. Nah, adik-adik ya, apa sih artinya peduli? Tadi kan Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang. Nah, peduli itu adalah sikap yang memberi perhatian atau pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, ya. Jadi peduli artinya itu, kakak ulang ya, kita memberi perhatian dan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, adik-adik, apakah saat ini Tuhan Yesus masih peduli nggak sama kita? Tuhan Yesus peduli nggak sama adik-adik? Peduli, Kak. Peduli, betul. Nah, kakak tanya sekarang, apa buktinya bahwa Tuhan Yesus masih peduli? Coba lihat gambar kakak tuh. Apa arti buktinya? Kita masih bisa makan, diberikan oleh Tuhan melalui siapa? Papa, Mama. Pintar. Nah, kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Betul. Iya. Kak. Iya, kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan kita? Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Kalau kita belajar juga ya, kalau kita sedang belajar juga Tuhan yang menolong kita. Nah, Tuhan Yesus ternyata masih peduli sampai dengan saat ini kepada kita. Dia mengasihi kita adik-adik. Karena itu, semua adik-adik di sini juga dipanggil untuk mau peduli kepada orang lain. Siapa di sini yang mau peduli kepada orang lain? Saya. Betul. Semuanya mau ya. Nah, sekarang kakak lanjut. Gimana sih caranya? Ada yang tahu nggak caranya? Ada yang tahu nggak caranya kita peduli kepada orang? Pertama ya. Keadaan sekitar kita. Betul. Kita harus mau memperhatikan keadaan sekitar. Jangan sibuk main game terus sendirian. Main game aja sendirian gak mau peduli. Padahal adik kita nangis. Padahal mama udah kecapean. Tapi kita gak mau memperhatikan. Gak boleh gitu adik-adik ya. Jadi pertama-tama kita harus mau memperhatikan keadaan sekitar kita. Dan yang kedua, kita juga harus siap memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekarang nih kakak mau tanya nih, adik-adik siap ya. Nanti kakak-kakak sekolah minggu tolong bantu liatin ya siapa yang jawab duluan ya kak ya. Nih kakak mau tanya nih. Nah, kalau di rumah nih adik-adik ya, papa mama kecapean setelah bekerja nih. Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Dipijit. Dipijit mamanya. Dipijit. Terus? Bantu mama. Betul. Apalagi? Kalau beresin rumah. Iya, bantu beresin kan mamanya udah capek sama papahnya. Terus apalagi? Ada nggak yang Jaga adik. ya bantu jaga adik ya? Jadi kalau jadi kalau papa mama di rumah kecapean, kita juga harus peduli ya, mau menolong papa dan mama. Nah, pertanyaan berikutnya, siap-siap nih, kakak mau tanya lagi. Kalau adik-adik bertemu di teman seperti ini, gak punya baju yang bagus, gak punya makanan, sudah lapar, apa yang adik-adik lakukan? Ayo. Menolong, Kak. Menolong. Berbagi. Baju. Menolong berbagi. Baju. Iya, berbagi, memberi baju ya. Kita kan di rumah punya baju banyak. Boleh dong, satu kita bagi kepada mereka yang gak punya ya. Oke, adik-adik semua pintar semua. Pertanyaan ketiga nih, siap-siap nih. Apa ya kira-kira adik-adik bisa jawab nggak nih? Nah, kalau di rumah kakaknya nangis atau adik bayinya nangis-nangis terus,
adik-adik pura-pura nggak dengar atau ngapain ya? Menghibur. Dibujukin. Oh iya, pinter-pinter, dibujukin ya. Jangan nangis ya, Dek, gitu ya. Pinter, jadi menghibur. Oke, berarti adik-adik di sini udah pada pinter semua loh, kakak-kakak. Mereka juga udah peduli ya. Nah, jadi adik-adik ingat pesannya hari ini. Kalau kakak tanya, apa sih pesan firman Tuhan hari ini? Bahwa Tuhan Yesus peduli kepada kita semua dan dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Jadi adik-adik juga harus peduli kepada sesama. Ya, sampai di sini cerita firman Tuhan. Nah, kakak kan tadi kakak bilang nih, nanti kakak mau tanya nih, adik-adik denger nggak ya? Sebelum selesai, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik yang bisa, boleh jawab ya. Siap nih ya, pertanyaan pertama. Aduh, ini ada jawabannya. Tadi ada berapa ya? Ada berapa bagian di Alkitab? 2. Apa aja? 2. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya, betul sekali. Sama lama. Iya, pinter semuanya. Kalau kitab Yohanes tadi di perjanjian apa? Perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Ya. Sekarang pertanyaan kedua. Kakak mau tanya nih, adik-adik siap nih. Pertanyaan keduanya adalah siapa? Tadi apa ya? Kakak juga lupa, ntar keburu-keburu. Nah, tadi Tuhan Yesus naik perahu dengan murid-muridnya ke danau apa? Di danau apa tadi? Danau? Danau apa? Ayo, siapa yang bisa jawab tadi? Danau apa yang tadi naik perahu ya? Hah? Gali? Bukan Galilea. Galilea. Bukan Nabi Nuh, bukan. Kakak kan cerita tentang Tuhan Yesus. Danau Galilea atau disebut juga Danau Tiberias. Nih, kakak kasih lihat nih yang tadi loh. Danau Galilea atau disebut juga Danau Tiberias. Sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi kan ada murid Tuhan Yesus yang bilang kalau ada anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Siapa nama muridnya tadi? Ingat nggak? Yohanes. Siapa yo? Yesus. Bukan Filipus. Satu lagi. Siapa yo? Andreas. Iya, betul sekali. Keren. Siapa tadi namanya? Andreas. Ini loh adik-adik. Nah, nama murid Tuhan Yesus yang memberitahukan ada anak yang mempunyai 5 roti adalah Andreas. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, pertanyaan berikutnya nih. Setelah Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayo, ingat nggak? Membikin roti itu Apa? Ayo, ada inget nggak tadi? banyak. Yang tadi itu loh. Apa yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan waktu Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan? Ada inget nggak? Mengucap syukur. Terus sudah diucap syukur apa? Dibagi. Ya, Bagi. betul sekali. Pintar. Jadi orang-orangnya disuruh duduk dulu. Setelah itu Tuhan apa? Mengambil rotinya, mengucap syukur ya. Nah, Bagikan. ya betul. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa banyak sih yang ikut makan roti dan ikan itu? 5.000 orang. 500 atau 5.000? 5.000 orang. Ya, pintar. 5.000 orang. Sekarang kakak tanya lagi, sisa berapa rotinya? 12. Pintar semua. Sisa 12 bakul. 12 bakul. Nah, sekarang pertanyaan kakak yang terakhir nih. Ini kan tadi yang tadi ya. Pertanyaan yang terakhir kakak mau tanya nih.
Kira-kira apa sih pesan firman Tuhan hari ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa pesan firman Tuhan hari ini? Yang tadi kakak kasih gambar itu loh. Peduli. Bapak sama ibu. Apa tadi pesannya? Saling bersama. Terus peduli, karena itu kita harus Pada sesama. ya peduli. Sama. Ada sesama. Siapa di sini adik-adik yang mau peduli? Siapa yang mau peduli? Ayo angkat tangannya, angkat tangannya. Iya, keren. Kira sama Kak. Siapa lagi yang mau Saya, peduli? Kak. Ya, peduli semuanya ya. Semuanya peduli. Oke. Sampai di sini cerita firman Tuhan ya. Adik-adik semua pinter-pinter. Semoga semua adik-adik menjadi anak yang peduli. Kakak kembalikan ya ke kakak Novi. Nah, adik-adik, tadi kakak mau nanya lagi, Kak Happy itu ceritainnya kesimpulannya apa ya adik-adik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kita harus apa? Adik-adik, kita Peduli sesama. iya harus peduli pada sesama ya adik-adik ya. Oke, apalagi ya? Kita tutup aja kali ya Kak Happy ya. Iya Kak. Kak Putri bersedia untuk berdoa, menutup doa ini kelas. Boleh Kak, kita tutup dengan doa ya adik-adik ya. Kita lipat tangannya, lalu kita tutup matanya, Kak Putri yang akan berdoa. Yuk, sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah, kami telah selesai mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Happy. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan pesan yang disampaikan dari Alkitab, bahwa kami harus menjadi anak-anak yang peduli terhadap sesama. Tuhan Yesus, ajarkan kami menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, anak yang peduli di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, minggu depan kami masih mau untuk beribadah dan mendengarkan cerita. Berikan kami kesehatan, berikan kakak-kakak sekolah minggu juga kesehatan, serta mama, papa, dan keluarga kami di rumah. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk wabah virus COVID yang masih ada Tuhan di bumi ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada bumi kami supaya wabah COVID ini cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah adik-adik sudah selesai cerita untuk minggu ini ya. Minggu depan kita ketemu kembali ya. Dan kakak berharap adik-adik tetap selalu sehat dan tidak ada yang absen ya untuk minggu depan. Tadi kakak lihat Bisuk hari ini datang ya, kemarin gak masuk. Berarti kemarin bener latihan. Apa tuh Kak Happy? Taekwondo ya? Apa karate? Nah jadi Bisuk minggu depan datang lagi ya. Iya. Iya, latihannya diundur aja dulu atau enggak diganti jamnya ya. Oke, tetap semangat, tetap sukacita ya adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan. Kak, kita foto dulu Kak. Yuk kita foto dulu. Adik-adik jangan live dulu ya. Ayo, Next dulu ya semua kita boleh foto. Kita gaya dulu. Sebentar nih kakak fotoin ya. Boleh senyum semuanya? 1, 2, 3. Boleh bergaya tangannya, boleh gini, bebas. Mau love juga boleh, ya. Siap semuanya. Kakak pakai tangan 2 aja, satu lagi memencet. 1, 2, senyumnya yang paling ganteng dan manis. Adik-adik kelas 1. Ya. Terima kasih adik-adik. Terima Selamat kasih, hari adik-adik. Minggu semuanya. Jangan lupa untuk peduli papa mama ya sama adik-adik di rumah ya. Dadah. Dadah. Dadah, Kakak. Dadah. Dadah Kire, Dadah Kire Bumi, Dadah, Selin, Gisel. Gisel, Kesel.